Baik, teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengkonfigurasi mikrotik. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan jaringannya, di mana IP-nya adalah 192.168.1.371 dengan subnetnya yaitu /24. Nah, kenapa bisa saya bisa tentukan seperti ini? Nanti di bagian konfigurasi berikutnya saya akan jelaskan alasannya. Nah, untuk di sini mikrotik akan terhubung melalui kedua portnya, yaitu untuk ke layanan internetnya dan untuk ke kliennya. Jadi seperti itu. Nah, di port pertama ini dia akan ada gateway. Nah, gateway di sini adalah alamat IP dari cloud ini ya, dari node yang ini atau titik yang ini. Dia akan dijadikan gateway oleh node yang ini. Nah, seperti itu. Konsep ini juga sama. Berikutnya ada network yang berbeda ya. Nah, di mana yang kedua ini 10.10.10.1 dengan /24. Nah, konsepnya juga hampir sama ya. Gateway-nya di sini adalah IP dari node yang ini ya. Node yang kedua dari router ini. Nah, seperti itu. Jadi host yang akan saya gunakan kali ini yaitu Debian ya. Di sini saya sudah menghubungkannya dengan koneksi internet ya. Nah, setelah itu koneksi ini kita akan bagikan ke adapter virtual machine pada saat proses praktikum. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan atau yang kita lakukan saat melakukan sharing ke virtual adapter virtual box. Nah, seperti itu ya, maaf. Pertama kita harus mematikan firewall-nya terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses ping atau ketika melakukan komunikasi atau supaya tidak ada kendala juga pada saat praktikum selanjutnya. Nah, jadi kita langsung saja buka control panel. Kita tunggu. Nah, pilih network and internet, pilih opsi network and sharing center. Kita buka firewall-nya dulu. Nah, pilih opsi turn on atau off. Nah, teman-teman bisa mengenable kembali ketika sudah selesai melakukan praktikum. Sebenarnya ini sebuah opsi saja ya. Karena kalau kita hidupkan pun nanti takutnya ada masalah, tidak bisa koneksinya tidak bisa terbagilah ke routernya, karena yang akan kita bagi di sini adalah koneksi internetnya ya. Nah, jangan lupa untuk mematikan firewall-nya dahulu. Kita oke. Nah, bisa kita minimize. Lalu change adapter setting lagi. Nah, di sini ya, ini kan perangkat WiFi perangkat kita, adapter asli kita ya, Pak, yang ada di perangkat kita. Jadi ini akan kita bagi ke sini ya, ke adapter virtualnya. Kita langsung saja pilih properti, kita allow, terus kita pilih kemana akan dibagi.
pilih virtual host only network. Jangan lupa centang ini ya teman-teman. Kita oke. Nah, di sini kenapa sejak perancangan itu saya berikan 1371 ya, karena ini ketika terbagi ke adapter virtual, maka secara default dia akan memiliki alamat seperti ini. Nah, mungkin untuk perangkat teman-teman bisa menyesuaikan berapa ya. Ini hanya sebagai penekanan konsep saja. Kita yes. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi share, artinya dia sudah membagi. Sekarang kita cek ya di sini, teman-teman. Pilih status. Nah, di sini kan sudah. Kita lihat details. Oh, sudah ya. Nah, subnet masknya sama kan seperti yang di perancangan tadi. Yang ini ya. 255, 255, 255, 0. Nah, seperti itu. Kita langsung saja. Ini biarkan saja ya, jangan dirubah. Kita close. Nah, jadi dia akan terkonfigur otomatis ke sini ya, ke IP versi 4-nya. Kita tekan properti. Nah, di sini. Jadi itu saja ya yang kita perlukan. Kita close. Nah, untuk memulai praktikum, saya akan membuka VirtualBox. Nah, di sini saya sudah masuk ke VirtualBox. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan ketika sudah selesai menginstal ya, kita melakukan konfigurasi pada adapternya. Nah, untuk kliennya saya sudah menggunakan file yang lama. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah menginstal Debian, kalian bisa cek di panel deskripsi dan kalian bisa baca apa saja yang saya berikan informasinya di sana ya. Oke, di sini saya menuju ke setting ya untuk mikrotiknya ya. Kita ke setting, kita ke network. Nah, kita enable network adapternya 2. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan mode host only adapter, yaitu VirtualBox host only-nya ya, yang tadi kita share internet. Lalu kita ke advance, pilih allow all supaya semua jaringan internetnya bisa diakses juga. Terus kabel connected jangan lupa dicentang. Kemudian beralih ke adapter 2. Di sini karena kita akan membuat sebuah jaringan lokal ya yang berbasis virtual, jadi untuk hostnya sendiri, nah kan di gambar ini kan dia akan terhubung ke sini. Nah, kita gunakan mode yang internal network dengan allow all. Pernicious modenya kita ganti allow all atau berikan akses semua, kita izinkan. Nah, kita hanya memerlukan 2 ya teman-teman. Kalau ingin 4 bisa juga ya, tapi di sini saya hanya mengenalkan dasarnya saja, saya menggunakan 2. Oke, lalu kita oke. Nah, untuk Debian-nya kita setting juga ya.
networknya. Nah, kan karena kliennya kan pasti di sini kan mempunyai pastinya satu port ya, kalau komputer. Nah, kita gunakan internal network sama seperti yang tadi, dan sudah ya, allow all sudah. Nah, bagian yang ini nantinya bagian adapter 2 dari MikroTik ini yang akan terhubung ke Debian ya. Mungkin kalau bisa kita bayangkan ini adalah sebuah kabel untuk kabelnya ya, seperti itu, dan akan terhubung kemana dan kemana. Kita oke. Kita hidupkan, kita start MikroTiknya. Jangan lupa di minimize. Kita masuk ke akun atau masuk ke dalam MikroTiknya dulu. Di sini saya masih menggunakan yang default ya. Nah, di sini saya sudah membuat rincian sintaksnya ya. Nah, dimana kalau gini ya teman-teman, kalau pertama kali kalian menggunakan MikroTik, kalian bisa langsung mengkonfigurasi IP address-nya ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya teman-teman MikroTiknya sudah pernah terkonfigurasi seperti entah itu karena ada kesalahan dan lain-lain. Nah, di sini saya menyarankan untuk mereset. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah tab ya. Cukup mengetikkan beberapa kata atau sintaks, kita tab. Nah, anggap saya sudah mengkonfigurasi MikroTik ini, jadi saya akan meresetnya lagi. Kita tunggu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menambahkan IP address dahulu pada perangkat MikroTiknya. Jadi kita langsung saja ya. IP address, add address, di mana IP-nya yaitu 192.168. Di sini ya, di gambar ini 192.168.137.2
//24 seperti itu. Terus interface-nya Ether 1. Ether 1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita print untuk sintaks-sintaksnya, bisa sintaks dasarnya saya akan cantumkan di deskripsi ya. Kita lanjut. IP address, address 192.168.137.2.124 interface Ether 1. Jadi kita akan menampilkan IP ini. Jadi IP address tf tab print. Nah, di sini kan ada IP urutan 0 dan 1. Nah, untuk urutan 0 itu merupakan default configuration, jadi bisa kita hapus ya teman-teman. IP address remove, pilih opsinya, misalnya nomor berapa. Di sana kan di pagar itu kan ada nomor 0 dan 1, berarti yang akan kita hapus adalah yang 0. Jadi sudah, kita tampilkan lagi. Baik, berikutnya kita akan membuat gateway, karena Ether 1 akan terhubung ke layanan service provider atau layanan internet. Jadi kita akan membuatnya IP route at gateway. Jadi di sini kita melakukan static routing ya. Nah, di mana kita akan masukkan IP ini sehingga bisa dibaca atau diidentifikasi oleh si Ether 1 mikrotik-nya. Jadi kita tambahkan saja 192.168.137 IP route at gateway. Oke. Nah, berikutnya kita akan untuk uji koneksi kita lakukan ping dulu ya. Ping 192.168.137.1. Nah, mau kan ya teman-teman. Berikutnya kita akan menambah firewall. Masing-masing firewall ini fungsinya untuk meneruskan sebuah paket ya teman-teman. Jadi firewall NAT add chain. Saya tidak terlalu hafal sintak-sintaknya juga teman-teman. Jadi saya di sini minimal tahu konsepnya saja. Nah, di sini add chain source NAT atau alamat networknya source NAT. Terus kita pilih actionnya masquerade. Bisa gunakan tab saja teman-teman. Seperti ini, hampir sama mas tab. Nah, seperti itu ya. Masquerade. Nah, interface out main interface. Di interface mana yang akan kita tetapkan firewall ini? Jadi karena kita masih men-setting Ether 1, jadi kita akan menerapkannya pada Ether 1, Ethernet 1 ya. Kita oke. Nah, sudah, kita ping lagi ya teman-teman. Masih mau ya. Berikutnya kita akan menambah opsi DNS agar alamat DNS misalnya Google itu bisa diakses.
Sekarang kita ping 888 setelah membuat firewall tadi. Oh, ternyata mau ya. Tapi yang coba kita ping google.com. Nah, di sini kita belum menambahkan DNS pada Mikrotik, jadi kita tambahkan saja ya teman-teman. Sintaknya yaitu bagian yang ini ya. Nah, IP DNS set server. Nah, kita gunakan 88 tadi dengan opsi domain. Mungkin ini domain dari Google ya, atau alamat IP dari Google. Kalian bisa mengeceknya lewat komen from kalian, kemudian ping google.com. Berapapun IP yang muncul di sana, itulah alamat domainnya ya. Maksud saya alamat internet protokolnya. Jadi kita tambahkan 134 0 202 134 0 155. Kita oke, kemudian kita ping google.com. Nah, sudah mau ya teman-teman. Sekarang kita coba ping facebook.com. Nah, sudah mau juga ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan menambahkan Ether 2. Mohon maaf sebelumnya untuk jeda recordnya mungkin masih agak jauh ya, tapi posisinya masih tetap sama. Masih ada halangan tadi ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya kita akan men-setting Ether 2. Caranya hampir sama, yaitu dengan menambahkan IP address, dan kita tinggal menambahkan firewall saja. Jadi kita langsung saja IP address. Jadi kita akan menambah lagi satu IP address kita lihat di sini berapa, 10.10.1 berarti 10.10.1/24 interface Ethernet 2. Kita print lagi. Sudah, kita ping 10.10.10.1. Nah, kemudian kita tambahkan firewall untuk meneruskan paket-paket yang sudah dibawa dari router. Maksud saya yang sudah diteruskan dari ISP atau layanan internet ke router. Jadi paket itu akan diteruskan sampai ke klien. Kita akan menambahkan firewall, IP firewall add chain srcnet action masquerade pada interface out main interface Ether 2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi di Ether 2
pada gambar ini ya, kita habis melakukan konfigurasi di bagian sini, bagian titik ini ya. Nah, nantinya dia akan meneruskan ke klien. Nah, cara kerjanya hampir seperti itu. Setelah saya men-setting Ethernet 2-nya, saya akan membuka klien dan menjalankan klien yang sudah saya setting sebelumnya. Saya akan start. Saya sudah menghidupkan hostnya Debian. Jadi saya akan memasukkan username-nya dahulu. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu ini ya. Pada saat di klien, yang perlu kita setting adalah IP-nya berapa, subnet-nya berapa, dan gateway-nya berapa. Jadi gateway inilah yang akan dijadikan patokan untuk bisa berkomunikasi jika dia menggunakan router ya, atau perangkat-perangkat seperti switch juga bisa. Kalau switch ya mungkin lebih ke router sih biasanya ya. Jadi 10.10.1 ini merupakan alamat dari Ether 1 ya. Nah, jadi apa yang akan kita konfigurasi di Debian ini, jadi yang pertama kita masuk dulu ke terminal. Jadi kalau hostnya menggunakan Windows lebih simple lagi ya, cuma ini saya menggunakan Debian dikarenakan perangkat saya mungkin tidak kuat ya, bahkan ya RAM-nya pun masih 2 GB gitu. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke nano /etc network /interface, kita enter. Nah, jadi yang perlu ditambahkan di sini adalah dari bagian ini ya teman-teman, dari auto ETH0 sampai di bawah ini. Nah, itu saja yang perlu ditambahkan. Nah, jadi ketika masuk pertama kali men-setting ini, yang default hanya ini saja, yang berdua ini. Jadi ini dinamakan alamat localhost-nya. Jadi kita tambahkan ETH0-nya, kita berikan address-nya berapa. Nah, di sini address-nya kan karena dia gateway-nya 1, jadi kita tambah satu lagi, jadi 10.10.2, terus dengan netmask-nya yang sama, dengan network-nya berapa, network dari jaringan ya, terus broadcast-nya berapa. Broadcast ini kebalikan dari network ya, jika ini nilainya 0 maka ini akan menjadi 255. Terus gateway-nya adalah alamat dari Ether 1-nya. Kita simpan ya, Ctrl O, Ctrl M, lalu ke nano /etc resolve.conf. Nah, di sini kita tambahkan name servernya yaitu 888 saja. Lalu kita restart konfigurasinya ya teman-teman. /etc init.d networking
networking restart. Kalau oke berarti sudah ya. Nah, saya hanya mengedit di bagian di sini dan di resolve-nya saja. Jadi sisanya saya restart. Kemudian saya lakukan uji di browser ya. Kita buka browsernya. Nah, kita coba cari random ya, tes misalnya. Sudah, ini berarti sudah ya teman-teman. Nah, untuk ini kan kita menggunakan Mikrotik nih. Sekarang bagaimana sih? Ini tambahannya, bagaimana caranya memanajemen bandwidth? Bandwidth ya bisa dikatakan ketika kamu ingin download misalnya, downloadnya dapat kecepatannya berapa, misalnya 1 MB gitu, 2 MB atau bahkan 7 MB, bahkan uploadnya berapa, itu yang kita beri nama bandwidth. Jadi mohon maaf ya, agak-agak ribut soalnya. Nah, jadi bagaimana cara kita manajemen bandwidth? Nah, di sini ada tools bawaan Mikrotik sendiri yang bernama Winbox. Caranya ya kita download dulu. Link download sudah saya sertakan di deskripsi. Kita buka saja. Nah, kita sudah masuk ya. Nah, kan di sini ada connect to. Nah, sebenarnya di sini kalau di Mikrotik aslinya atau perangkat realnya ya, kita connect ini bisa menggunakan MAC address dari router boardnya, atau kalau kita konfigurasi lewat virtual ini kita bisa panggil alamat IP-nya juga. Nah, misalnya di sini alamat IP-nya 192, alamat IP yang ini ya teman-teman, yang ether satunya ya, yang ether satunya yang ini ya, yang saya tanda ini kan ada 192.168.132. Nah, karena loginnya tadi masih secara default, jadi saya kosongkan, lalu saya connect. Kita tunggu ya. Nah, bagaimana caranya memanajemen bandwidth tadi? Caranya ya kita tinggal ke queue. Sini kan ada queue nih, queue list. Kita tambahkan saja, misalnya kita beri judul bandwidth. Nah, targetnya di sini karena sudah terdeteksi ether 1 dan ether 2-nya, jadi nah karena hostnya berada di ether 2. Nah, ini kan ether 2, bagian ether 2 ya net.
network yang di Ether 2 ini, berarti kita akan targetkan ke sana. Jadi kita pilih ke bawah Ether 2, terus maksimal limitnya nih. Di sini kan ada nih target upload mau berapa gitu. Misalnya saya batasi uploadnya 64K gitu ya. Terus downloadnya juga 64K. Ya mau berapapun ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Sekarang kita tes ya. Apa namanya? Speed test. Sekarang kita uji. Kita tunggu ya. Nah, lihat kan teman-teman, ini berubah menjadi merah, itu artinya dia sudah bekerja. Sekarang untuk mendisable-nya cukup dengan tahan ya, terus tanda silang ini, maka dia akan tidak aktif. Jadi seperti itu ya. Bisa kalian mainkan ini ya, menu-menu ini, atau kalian ingin menghapusnya juga bisa, tinggal di remove saja. Oke teman-teman, sekian konfigurasi Mikrotik dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang kurang, mungkin bisa saya tambahkan lagi ke depannya. Untuk saran dan kritiknya, terima kasih ya teman-teman.